Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Puput Diana. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Amin. Nah, sebelumnya teman-teman di subscribe dulu ya channel aku agar aku lebih semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Nah, ini video tentang kegiatan Maulid Nabi ya teman-teman. Ini dilaksanakannya hari Kamis kalau nggak salah tuh, yang dihadiri oleh perwakilan dari penghulu desa, tokoh masyarakat, RT, kepala kampung, kepala dusun, Pak Ustadznya. Nah, ini pembacaan ayat suci dari orang tua wali murid, orang tua dari Hamizan ya mama ya teman-teman. Hamizan itu murid dari kelasnya Bunda Ita. Nah, ini orang tuanya yang membaca ayat suci Al-Quran. Penampilan orang tua ini menjadi suatu kebanggaan bagi anak, maka anak juga akan termotivasi dan akan berani tampil karena melihat orang tuanya berani tampil ya teman-teman. Nah, kemudian setelah pembacaan ayat suci Al-Quran ini, kita lanjut melihat penampilan dari anak-anak kita. Ini adalah penampilan menyanyikan lagu anak-anak Nabi Muhammad dan Allahul Kasih. Silahkan disaksikan teman-teman semua. Nah, bagaimana teman-teman? Begitu ya penampilan anak-anak TK yang bernyanyi. Nah, ini ada kata sambutan dari Bapak Komite
Kita lanjut ke ceramah oleh Bapak Ustadz ya. Bapak Ustadz Nur Hakim ini guru dari pondok pesantren yang dekat dengan sekolah TK Pembina. Yuk teman-teman, kita saksikan bersama-sama, kita simak bersama-sama ceramah dari Bapak Ustadz ini. Kenapa? Dunia anak adalah dunia permainan, bisa dimarahi ya, tapi arahkan dia sebagaimana dia mengerti saat apa pada saat sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena kenapa saya mengambil daripada hadis tersebut, melihat judulnya Maulid hari ini ya, suri toladan katanya. Jadi di situ kita ambil. Baiklah yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Iman, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Penghulu atau yang mewakili penghulu dan semua Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Iman, yaitu dalam rangka melaksanakan atau memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan oleh TK Pembina Kampung Kecamatan Minas yang berada di Kampung Minas Timur. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Halo, apa kabar? Nah, itu dia. Ibu sesenyum ya, nengok anak-anak. Tapi inilah generasi kita. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita sebagai makhluk Allah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat suci Al-Quran mengatakan, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah. Nah, siapa yang main nanti baru bagi. Ya, siapa yang main Bapak panggil di depan, Bapak suruh baca nanti ayat ini. Lain sakartum la azidannakum, ibunya begitu nanti. Lain sakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Anak-anaknya ada juga yang masih bingung dengan perasaan pernah ketemu katanya. Tapi siapa yang sering ketemu tiap hari tak asing lagi di mata mereka ya, orangnya sering menerpanggil di Minas Timur ini ya. Maka di sini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuntut apa? Untuk selalu bersyukur kepada Allah. Lain syakartum, barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan aku tambahkan nikmatku. Ibu, nikmat yang bagaimana yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Satu, jelas pemikiran kita ngelantur nikmat materi, ya kan? Ya kan? Nah, sebagian manusia memang seperti itu, hanya berpikir daripada materi, tapi tak ingat kesehatan, panjang umur, rezeki atau kesempatan. Itu adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar rasa syukur di kita. Bagaimana kita mensyukurinya? Ini pula lagi pertanyaannya. Cara mensyukurinya bukan karena alhamdulillah saja. Ya, kalau bisa dengan itu gampangnya. Dapat alhamdulillah, dapat alhamdulillah. Tapi untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Apa yang dilarang? Tidak boleh berkelahi, tidak boleh ganggu teman, ya, tidak boleh melempar teman, ya, banyak itu dilarang oleh Allah. Kalau pengen disayang oleh Allah, perbanyaklah membaca Al-Quran dan sholat di bawah waktu. Itu kalau pengen disayang, ya. Nah, jangan mengganggu teman lagi nanti. Nanti siapa yang mengganggu teman akan dimarahi oleh Allah. Ya, ya, itu bebo, anak-anak pun tahu. Ya, jadi hendaknya kita bersama di sini bukanlah sekedar untuk mendengarkan pengajian, tetapi untuk menjalin hubungan silaturahmi di antara kita dan terutama dengan guru-guru yang telah mendidik daripada anak kita. Ini salah satu rasa syukur kita, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkuat persatuan kita sebagai umat yang beragama. Dan selanjutnya, lain sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, kita sudah diingatkan 1444 tahun yang silam melalui Al-Quran yang dititipkan kepada Rasulullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya, apa itu? Sudah diingatkan. Ya, barang siapa yang tidak bersyukur kepada aku, ingat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, azabku sangatlah pedih. Pedih mata kita karena kita mengiris bawang, belum lagi. Pedih teriris pisau, tangan kita masih sakit, kita menahannya. Tapi pedih yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, apabila jeritan kita terdengar oleh manusia, saking pedihnya azab Allah itu, manusia yang mendengar itu akan meninggal dunia langsung. Itu pedihnya. Ya, jadi dengan adanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita lalaikan, jangan kita hanya memakai tetapi tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini judulnya di sini yaitu marilah tanamkan keteladanan Nabi Muhammad SAW demi mencapai keberkahan dari Allah untuk dunia dan akhirat. Makanya saya ambil tadi hadis, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Apa suri tauladan Rasulullah SAW yang baik itu? Nantilah kita uraikan. Dan di sini anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada suatu ketika, dengarkan ini, nanti Bapak tanya lagi, ya, kalau tidak dapat, dipanggil, ya, siapa yang tahu tunjuk tangan, ya, siapa yang tahu tunjuk angkat tangan, dan siapa yang tidak tahu dengarkan, biar dapat. Pada suatu ketika, ini kalau kita ceritakan Bu, paling 5 menit selesai, ya. Pada suatu ketika bertemulah siapa ayah Rasulullah dan siapa ibu Rasulullah
Abdullah dan Aminah. Dengan pertemuan tersebut maka menikahlah mereka tersebut. Siapa namanya ayah Rasulullah tadi? Siapa nama ibunya? Nah, ingat-ingat ya, nama ayah Rasulullah SAW adalah Abdullah, dan nama ibunya adalah Aminah. Itu salah satu ilmu, ya. Maka menikahlah mereka. Maka beberapa bulan kemudian maka hamillah Aminah tersebut. Dan dalam kehamilan tersebut, di situ Abdullah ayahnya Rasulullah SAW meninggal dunia, ya. Udah mulai daripada Rasulullah SAW menjadi anak yang yatim, itu masih dalam kandungan ibunya. Nah, ini ya, kandungan ibunya. Setelah beberapa bulan sampailah saatnya Rasulullah SAW dilahirkan. Setelah beberapa tahun dirawatlah beliau oleh seorang budak sebenarnya, ya, dirawat dibawa ke desa. Kenapa orang Arab itu sering menitip anaknya untuk pengasuh, kepada pengasuh di desa, kok tidak di kota itu dirawat? Karena menurut mereka udara yang ada di desa itu lebih segar, masih segar, ya, masih bagus untuk anak-anak yang baru lahir. Itu tujuan mereka sebenarnya, ya. Setelah Rasulullah SAW dilahirkan, meninggal pula ibunya, ya, sudah besar. Siapa yang masuk lagi? Kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Nah, ya, kakeknya Abdul Muttalib. Siapa ibu pamannya? Perasaan tanya kakeknya, dua pamannya. Siapa tadi? Apa datuknya? Abdul Muttalib. Setelah itu berjalan langsung sekian tahun, meninggallah di Abdul Muttalib. Siapa lagi yang masuknya? Pamannya. Siapa nama pamannya? Siapa tadi? Abu Talib. Siapa ibu kakeknya? Abdul Muttalib. Balik pamannya Abu Talib. Ini sedikit itu bedanya itu Abdul Muttalib dengan Abu Talib, kan sedikit bedanya. Kadang-kadang salah paham kita nanti terbalik jadinya, ya. Ini yang perlu kita ingat. Setelah itu Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya Abu Talib. Dibawalah beliau ini belajar untuk mengembala, ya. Disuruh beliau ini mengembala. Rasulullah SAW saking sabarnya, ya, ini saya ceritakan dulu, saking sabarnya beliau mengembala kambing itu sehingga kambing itu beranak di dia. Semakin hari, semakin tahun, semakin banyak kambing yang dirawat oleh Rasulullah SAW. Ini salah satu pembuktian daripada kesabaran Rasulullah SAW dalam melaksanakan pekerjaannya, ya. Salah satu contoh bagi kita. Kenapa kesabaran? Cobalah kalau kita lihat satu ekor kambing aja, kalau kita yang merawatnya mungkin kita agak pusing juga. Kenapa? Udah jelas tingkah laku mereka tidak seperti manusia. Satu, untuk mencari makannya aja kita udah repot, ya. Tapi Rasulullah tidak memikirkan itu. Bagaimana dia bisa merawat kambing atau mengembala kambing begitu banyak sehingga beliau selalu patuh beliau dan selalu mengingat daripada pesan-pesan pamannya. Setelah itu diajarkan lagi oleh pamannya berdagang. Nah, ya, dibawa ke negeri Syam, dibawa ke negeri Abwa untuk melaksanakan berdagang. Terus berdagang. Maka saat Rasulullah SAW berdagang tersebut tidak seperti kita saat sekarang ini, ya.
kita kalau berdagang saat sekarang ini menetapkan harga 25.000 kita beli ke agen, kita jual 30. Kalau Rasulullah tidak, diambil dari Khadijah, ya, perdagangannya itu harganya 25.000, dijual di pasar tetap 25.000. Tapi mengapa Rasulullah itu banyak mendapat untung? Jujur salah satunya, dan cara berdagangnya itu sangat jauh berbeda. Bagaimana? Saya beli kepada Khadijah 25.000. Berapa Bapak mau saya kasih saya untung? Itu cara Rasulullah. Kalau cara bisa ibu, ya, orang yang banyak berdagang itu tak memegang ilmu fikih lagi, yang dipegangnya ilmu logika. Bagaimana saya cepat kaya, ya, itu cara berdagangnya. Tapi kalau kita memakai berdagang ilmu fikih, insya Allah semuanya akan mendapat keberkahan, ya. Memang cepat dapat kita semuanya itu, tapi adakah di dalam itu keberkahan sesuai dengan apa yang kita dapatkan dan bagaimana cara kita bersyukur? Kalau Rasulullah ini lebih banyak dia bersyukur ketimbang dia memikirkan untung. Kalau awak lebih banyak memikirkan untung ketimbang bersyukur. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang kami bacakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat di dalam diri Rasulullah SAW itu contoh suri tauladan yang baik. Dari cerita saya tadi, suri tauladan yang baik yang bagaimana yang harus kita ambil. Ini sebenarnya pelajaran daripada Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Satu, dan satu, apa yang perlu kita ambil di situ? Dia sebelum dia lahir sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Apa yang kita ambil dari situ? Pelajarannya, yaitu hidup di dunia ini janganlah terlalu bergantung kepada sesama manusia. Bukan berarti kita tidak bersifat sosial, ya, tetapi seringlah bermohon kepada Allah, ya, seringlah bermohon kepada Allah. Karena kalau kita mendapat kesusahan, umpamanya orang susah, kita mengadu kepada teman kita, dia lebih susah, ya, tak dapat kita solusinya itu. Kenapa? Ngadu, saya di rumah tak ada beras lagi, gimana caranya? Saya lebih parah lagi, 3 hari udah makan, ya. Tapi carilah solusi itu kepada orang yang kaya, ya, itu solusinya. Kenapa? Untuk apa demikian? Karena orang kaya bisa memutuskan solusi seperti itu, ya. Tapi kalau solusi yang menyangkut daripada keimanan ataupun keislaman kita, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang bisa menyelesaikan semua daripada perkara kesusahan dan kesulitan kehidupan kita di dunia ini. Dan yang kedua, apa yang perlu kita ambil di sini? Sudah teladan daripada Rasulullah SAW. Dia tidak pernah mengeluh, ya. Dia tidak pernah mengeluh akan kehidupannya, walaupun dia sudah menjadi daripada yatim piatu, tetapi dia tetap berjuang untuk kehidupannya. Walaupun kita susah, baik itu dari segi materi ataupun dari segi yang lainnya, maka selalulah mendekatkan diri kepada Allah. Ini jalan satu-satunya. Dan yang terakhir, apa yang perlu kita ambil di sini daripada sifat Rasulullah SAW, yaitu cara dia berkomunikasi dengan orang lain. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu tidak pernah berbicara kasar kepada orang. Pada suatu ketika beliau ingin pergi sholat, ya, sholat ke masjid, itu di jalan itu ada rumah bertingkat, di tingkat itu udah ditungguin gitu, udah ditungguin oleh kaum Quraisy, salah seorang kaum
Right. Di saat beliau lewat diludahi. Ya, di saat beliau lewat ingin pergi melaksanakan sholat diludahi. Ya, pada suatu ketika beliau kehilangan orang yang meludahi. Bertanyalah setelah selesai sholat beliau di masjid, pulang bertanyalah kepada orang yang ada tetangga sebelah rumah tersebut. Bertanya beliau, apa katanya? Hai bulan, kemana si bulan tersebut? Yang mana ya Rasulullah? Yang sering meludahi saya di saat saya lewat di sini. Oh, si bulan itu sekarang sedang sakit. Itu kata tetangga. Sakit di mana rumahnya? Di sebelah sana, di ujung jalan. Maka mendengar perkataan yang demikian, Rasulullah SAW pergi ke pasar membeli buah. Nah, kalau awak sakit benar itu jauh. Pergi ke pasar Rasulullah SAW membeli buah, maka bukannya Rasulullah pulang dulu, tapi langsung ke rumah orang tersebut. Assalamualaikum, sampai 3 kali beliau mengucapkan salam baru dijawab. Dilihatlah orang yang sering meludahi Rasulullah sedang terbaring sakit. Itu pun terbaring melihat Rasulullah itu langsung dipukul. Itu saking bencinya dia kepada Rasulullah. Ya, maka ditanya oleh Rasulullah, hai bulan, ada apa gerangan? Tak dijawab. Hai bulan, ada apa gerangan? Barulah dia meneteskan air matanya bahwasanya saya sedang sakit. Begitu banyaknya sahabat saya, begitu banyaknya teman saya di saat saya sehat dan setelah saya sakit, engkaulah ya Rasulullah yang pertama kali menjenguk aku dalam keadaan sakit. Ini salah satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, kalau sekarang kita sama dari Ustaz, kenapa? Keras orang keras sawah, ya. Maka orang bangga awak. Kalau selagi yang seperti itu yang kita pertahankan, kita tidak akan pernah kabur. Ya, selagi sifat yang sedemikian kita pertahankan, tetapi tidak mencontoh daripada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Pengen menuju ke situ. Semua orang pengen masuk surga. Ingat bu, dosa kita banyak, tak mungkin kita masuk surga. Kenapa tak mungkin Ustaz? Nabi Adam aja 1 dosa. Memakan buah pun keluarkan dari surga. Apalagi yang banyak dosa, mau pergi masuk surga pula, mimpi kali. Ya, tapi carilah ridho Allah dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menuju surganya Allah. Jangan terlalu berharap masuk surga kalau tak dapat ridho Allah. Ya, kalau berharap masuk surga tanpa kita cari ridho Allah, tak akan masuk. Ya, kenapa demikian? Nabi Adam aja 1 dosanya keluar. Ya, iblis 1 juga dosanya, sombong, keluar. Iblis itu dulu dasarnya dari jin yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana timbul kesombongannya? Di saat Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Disitulah jin ini mengatakan bahwasanya dia lebih beriman kepada Allah, lebih tahu daripada Adam tersebut. Mengapa Adam menjadi khalifah di muka bumi katanya? Itulah kesombongan. Memang betul, jin, malaikat semuanya tahu, ya, atas ilmu yang diberikan oleh Allah. Tapi kata hati manusia hanya Allah yang tahu, ya, malaikat atau turun. Sebelum kita laksana, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengharap daripada surga Allah Subhanahu Wa Taala, maka selalulah mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dekatkan diri kita dengan jalan taat kepada Allah, yaitu salah satunya perintah yang diperintahkan oleh Allah tunaikan, dan larangan yang dilarang oleh Allah jauhkan dari kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kami yang kami cintai, adapun daripada kesimpulan acara kita ataupun maulid kita pada pagi menjelang siang ini, yang mana daripada maulid adalah hari kelahiran. Siapa yang lahir itu adalah Rasulullah SAW, bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, yang telah dilahirkan pada tahun
Nah, saya panggil ya. Yang bersuara saya panggil. Ya. Tanggal berapa Rasulullah lahir? Tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Ajarkan anak-anak kita untuk mengetahui bulan-bulan Islam. Muharram, Safar, Syawal, Syawal, Rajab, Syawal, Ramadan, ya. Jadi ajarkan itu. Jangan mereka tahu bulan Masehi saja, ya. Karena di dalam bulan-bulan Islam itu Hijriah itu, disitulah mereka tahu. Kalau tanggal 12 Rabiul Awal berarti tepatnya tanggal 8 apa? Oktober? Ya, 8 Oktober. Berarti tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Kita awal anak nanti. Mau kita maulid pun, maulid Nabi. Tentang kali ini nanti Isra Mi'raj. Ini kisah Muharram. Dia memahami nanti. Jangan tahunya 17 Agustus. Gak apa-apa, akan lupa. Karena sampai itu ada yang tahu setidak-tidaknya kita ajarkan dari gini-gini untuk mengenal daripada hari-hari besar Islam. Bapak Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata saya mulai dari awal tadi ada yang salah dan silap dalam penyampaian saya, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan ceramahnya kepada kita. Tahu anak bunda-bunda apa kesimpulan tadi yang disampaikan Bapak Ustadz? Tahu apa ya? Siapa yang masih ingat? Ya. Kita sekarang memperingati apa ya? Kita sekarang memperingati apa ya? Iya, maulid ya. Nabi Muhammad lahir tahun apa ya? Tahun gajah namanya ya. Itu yang disampaikan Bapak Ustadz tadi. Iya, sifat Nabi Muhammad apa yang harus kita tiru? Jujur. Apa lagi? Saling menyayangi. Banyak sifat Nabi Muhammad yang harus kita ikuti. Baiklah, ajaran selanjutnya doa yang kami minta kepada Bapak Ustadz kembali. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Ayo anak bunda duduk yang bagus, kita berdoa. Kita berdoanya duduk yang bagus. Kembali lagi. Duduk yang kaki yang bagus, bisa minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas daripada acara kita pada pagi yang siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى هذا الذي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وعلى أهل المرسلين سبحان الله وبحمده وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى شكرا لك العالمين حتى ما في لمعروفك يا رب لك الحمد لله ولك الكريم وعزيز سبحانك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل وسلم صلاة كلنا بها من الافوال والافعال وتؤتي لنا بها جميع الحاجات وتذكرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا عندك درجات وتولنا بها الصليات من جميع خلق الحياة وبعد الممات انك ستنبري وقرب دعواني وقرب الحاجات يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمن خذرنا ولمن غفرنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ya Allah ya Jalal Karim pada pagi menjelang siang ini ya Allah kami berkumpul di masjid Nurul Iman ini ya Allah tempat yang mulia ini ya Allah melaksanakan maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahilah keberadaan kami di dalam masjid ini ya Allah tunjukkanlah kami kepada ilmu yang bermanfaat ya Allah jadikanlah anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah jadikanlah guru-guru kami ya Allah yang mengabdi kepadamu ya Allah panjangkanlah umurnya ya Allah sehat badannya ya Allah perbanyaklah rezekinya ya Allah marah ya Allah ya Allah kami ampunilah dosa kami ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah dosa guru-guru kami ya Allah dosa kaum muslimin wal muslimat ya Allah hanya kepada Engkau lah kami meminta dan kepadamu lah kami mohon pertolongan ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah acara kami ini ya Allah sebagai keberkahan darimu ya Allah mudahkanlah segala urusan kami ya Allah mudahkanlah segala perbuatan kami ya Allah jauhkanlah kami daripada sifat tercela ya Allah Allahumma ta'ala abwabal khair abwabal barakah abwabal nikmah abwabal abwabal khairat abwabal syihat abwabal salamah salamatkanlah kami ya Allah salamatkanlah umat Nabi Muhammad fi dunia wal dunya wal akhirah rabbana wa la ta'khuzna wa la taghfir lana wa tarhamna wa nakuna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memimpin baca doanya tadi. Semoga doa kita tadi dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembagian hadiah lomba azan dan pembacaan doa sehari-hari. Nah, bagaimana teman-teman? Inilah kegiatan dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan oleh TK Negeri Pembina Minas. Semoga teman-teman semua dapat terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.